asam nukleat dan peranannya dari kelompok 4. Yuk nonton video penjelasannya. Sebelum mengetahui lebih jelasnya asam nukleat, lebih baiknya kita mengetahui sejarah asam nukleat itu sendiri. Yuk simak sejarah asam nukleat secara singkat. Ada seorang ilmuwan yang bernama Friedrich Miescher tahun 1869 melakukan penelitian di dalam inti sel atau nukleus dan menemukan suatu molekul baru yang belum ditemuinya. Molekul ini bersifat asam dan berada dalam nukleus, sehingga dinamakan asam nukleat atau nukleat asid. Asam nukleat merupakan salah satu makromolekul biologis yang paling penting. Asam nukleat juga dapat kita temukan dalam jumlah sangat besar di semua makhluk hidup. Asam nukleat juga tadi terdiri atas komponen penyusun. Apa sih saja komponen penyusun dari asam nukleat? Yang pertama ada nukleosida dan nukleotida. Apa sih itu nukleosida? Nukleosida itu sendiri terdiri atas gula atau basa nitrogen tanpa gugus fosfat. Nukleotida biasa sering disebut sebagai penyusun asam nukleat. Nukleotida biasa juga sering disebut monomernya, dan asam nukleat itu polimernya. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa nukleotida mempunyai 3, yaitu ada gula, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Jika kita lihat dari gulanya, di sini ada ribosa dan deoksiribosa. Untuk ribosa, di sini kita lihat ada atom C. Ada atom OH juga atau hidrolis, sedangkan deoksiribosa di sini artinya D itu kehilangan dan oksi itu ada senyawa oksigen, berarti dia kehilangan satu atom O. Untuk ribosa sendiri terdapat pada rantai 5 RNA dan deoksiribosa ini terdapat pada rantai DNA. Yang kedua ada basa nitrogen. Basa nitrogen ini terbagi menjadi 2, ada purin dan pirimidin. Untuk pirimidin terdiri atas satu cincin yang seperti kita lihat di gambar. Kalau purin terdiri atas 2 cincin. Untuk penomorannya di sini searah jarum jam. Kita lihat atom N pirimidin angka 1 dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimulai dari atom N yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Sedangkan purin dimulai dari atom N. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk penomorannya di sini kebalikan dari pirimidin atau berlawanan arah. Untuk penomorannya juga bisa kita lihat dari atom N yang paling dekat dengan gugus metil yang tidak berikatan rangkap. Dan nitrogennya juga untuk di sini ada sitosin, timin, urasil, adenin, dan guanin. Untuk timin itu terdapat pada DNA dan urasil itu hanya terdapat pada RNA. Untuk gugus fosfat selalu berikatan atom C nomor 5 dari gula pentosa seperti dari gambar berikut pada panah merah di atas. Selanjutnya ada fungsi asam nukleat. Yang pertama, menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik. Yang kedua, metabolisme antara atau intermediary metabolisme dan reaksi-reaksi informasi energi. Yang ketiga, koenzim pembawa energi. Yang keempat, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya. Yang kelima, koenzim reaksi oksidasi reduksi. Ternyata mengandung hidroksimetil sitosin. Asam nukleat terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada DNA dan RNA. Yuk cari tahu apa sih penjelasan dari DNA dan RNA itu. RNA atau asam ribonukleat merupakan makromolekul lain yang sama sepertinya rantai DNA, berfungsi sebagai penyimpanan dan penyalur genetik. RNA juga merupakan rantai dari monomer. RNA juga terdiri dari gula ribosa, basa nitrogen, dan fosfat. RNA juga dibedakan menjadi 3 macam loh. Yang pertama ada transfer RNA, yang kedua ada mRNA, messenger RNA, yang ketiga ada ribosomal RNA atau disebut rRNA. Perannya mRNA sini berperan dalam proses transkripsi mengangkut informasi DNA ke dalam ribosom. Dan di ribosom, DNA menerjemahkan informasi genetik menjadi protein. Yang kedua, rRNA di sini sebagai bahan penyusun ribosom. Dari ketiga macam RNA ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda.
Tapi ketiganya secara bersama-sama mempunyai peranan penting dalam sintesis protein. DNA atau asam deoksiribosa adalah materi genetik dalam sel yang berisi informasi genetik yang digunakan dalam perkembangan organisme. DNA juga biasa kita sebut sebagai polimer yang tersusun dari monomer atau nukleotida. Yang terdiri dari gula ribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Selanjutnya ada fungsi asam nukleat. Yang pertama, menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik. Yang kedua, metabolisme antara atau intermediary metabolisme dan reaksi-reaksi informasi energi. Yang ketiga, koenzim pembawa energi. Yang keempat, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya. Yang kelima, koenzim reaksi oksidasi reduksi. Ternyata mengandung hidroksimetil sitosin. Tadi kita sudah membahas penjelasan DNA dan RNA. Alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui perbedaan dari keduanya. Yuk simak perbedaan antara DNA dan RNA. Berdasarkan gulanya, untuk RNA itu ribosa dan untuk DNA itu deoksiribosa. Berdasarkan bentuknya, RNA di sini tunggal dan rantainya panjang, sedangkan DNA double helix atau ganda dan berpilin. Dibedakan berdasarkan letaknya, untuk DNA ditemukan di nukleus dan mitokondria, sedangkan RNA ditemukan pada nukleus, sitoplasma sel, dan ribos. Berdasarkan basa nitrogennya, untuk RNA ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil, sedangkan pada DNA itu ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Seperti kita lihat di gambar, untuk DNA, timin hanya terdapat pada DNA, sedangkan urasil hanya terdapat pada RNA. Perbedaannya juga bisa kita lihat dari gambar di samping. Untuk DNA, kedua pasangannya harus spesifik sama antara guanin dengan sitosin dan adenin dengan timin. Contoh di samping, merah dengan biru, kuning dengan hijau. Berbeda dengan RNA. RNA kandungan basa nitrogennya tidak harus sama antara adenin dengan timin, guanin dengan sitosin. Itu tadi penjelasan tentang asam nukleat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.